Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulinda Cantika Arlen dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2201030004. Saya ingin mereview buku yang berjudul Saat Angan Tak Seindah Kenyataan, karya Ida Raihan. Di buku ini menceritakan banyak sekali bab-bab mengenai sebuah harapan yang harus diperjuangkan. Kehidupan di dunia adalah sebuah rangkaian dari sebuah permasalahan. Selama kita hidup, masalah tidak akan pernah berhenti. Karena proses pendewasaan manusia yang terjadi dan juga diwarnai dengan masalah. Masalah merupakan ujian kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Sebagai manusia, bisa melalui masalah itu dengan baik. Namun, sebagian dari kita menganggap bahwa masalah itu sebuah siksaan yang sulit ditaklukkan, sehingga banyak mengalami seseorang yang depresi berkepanjangan, bahkan tidak sedikit memilih untuk mengakhiri hidupnya untuk terhindar dari sebuah permasalahan tersebut. Bukankah masalah itu harus kita hadapi walaupun berat permasalahan yang sedang dihadapi saat ini? Bahkan tidak sedikit jumlah orang yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya agar terhindar dari sebuah masalah. Padahal mati bukan berarti solusi dari permasalahan hidup. Justru memperoleh permasalahan baru yang muncul karena bunuh diri adalah sebuah tindakan yang terlarang. Buku ini merupakan karya dari Kak Ida Raihan dan beberapa orang kenalannya tentang luka masa lalu, tentang luka perundungan yang dilakukan oleh teman-teman semasa sekolah ataupun saudara-saudara, tentang cita-cita yang tidak tercapai, tentang pertemanan yang tidak lulus, dunia pekerjaan yang kelabu, tentang kepercayaan yang dikhianati, juga cinta yang harus dilupakan. Buku ini juga menceritakan tentang rasa kecewa dan putus asa, kemudian dengan solusinya. Dilengkapi dengan cerita perjalanan anak manusia yang kurang beruntung pada masanya. Juga dilengkapi dengan langkah agar bisa bangkit kembali. Sebuah keyakinan seperti yang telah Tuhan janjikan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Tinggal gimana cara kita untuk menyikapi permasalahan tersebut. Akankah masalah yang menghampiri kekuatan kita untuk bertahan dan berjuang, atau masalah yang akan menambah kekuatan dan menjadikan kita sebagai pribadi yang unggul, yang terus berusaha untuk mengukir prestasi? Buku ini juga mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur sejenak, menengok kembali ke lingkungan sekitar, bahwa apa yang kita alami dan kita rasakan nyatanya juga dialami dan dirasakan oleh orang lain. Mengingat agar selalu bersyukur bahwa kita tidak sendiri. Ujian yang kita hadapi bahkan bisa lebih ringan dari yang telah dialami oleh orang lain. Dan kita sudah pasti diuji oleh Tuhan sesuai dengan takaran kemampuan kita masing-masing. Seperti janji Tuhan yang tidak akan menguji melebihi batas kemampuan umatnya. Buku ini juga menceritakan tentang rasa kecewa, putus asa, kemudian dengan solusi. Dilengkapi dengan perjalanan seorang anak manusia yang kurang beruntung pada masanya, dan juga dilengkapi dengan langkah agar dapat bangkit kembali. Jadi kesimpulan dari buku yang berjudul Saat Angan Tak Seindah Kenyataan, karya Kak Ida Raihan. Buku ini mungkin menggambarkan bahwa meskipun seseorang memiliki angan-angan dan harapan
harapan, kenyataan tidak jauh dari yang diharapkan. Ini dapat menjadi sebuah pengingat bahwa kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan bahwa kita harus siap menghadapi kemungkinan yang terjadi mengenai hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Buku ini juga menekankan pentingnya menghadapi kenyataan walaupun itu tidak menyenangkan. Terkadang harapan kita mungkin terlalu tinggi atau tidak realistis, dan buku ini mungkin mengilustrasikan pentingnya menghadapi kenyataan yang ada dan mencari cara untuk menghadapi dengan situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Buku ini juga mungkin menyiratkan bahwa meskipun harapan kita tidak terpenuhi, ada pembelajaran berharga yang bisa dipetik dari sebuah kegagalan atau kekecewaan tersebut. Mungkin ada penemuan baru tentang diri kita sendiri, pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan, atau peluang baru yang muncul sebagai hasil dari pengalaman tersebut. Buku ini menekankan pada keindahan dalam menerima kenyataan apa adanya. Mungkin ada pesan bahwa kebahagiaan sejatinya terletak dalam kemampuan kita untuk menerima apa yang ada di depan kita. Bahkan jika itu tidak sesuai dengan harapan awal kita, menerima kenyataan dan menemukan kedamaian di tengah-tengah kekecewaan dapat menjadi tema yang muncul di dalam buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.